Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Aulia Putri Novianti. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit review tentang buku ini, yaitu buku yang berjudul tentang Design with Modification dari sudut pandang variabilitas. Dari covernya sendiri, buku ini cukup menarik untuk dibaca. Dan setelah saya membaca buku ini, saya merasa buku ini mengandung materi yang cukup rinci atau lengkap dan memahamkan sekali. Di buku ini mengandung beberapa bab. Yang pertama mulai dari bab sejarah perkembangan teori Darwin, bab kedua pengantar Design with Modification, dan yang lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab-bab yang ada di buku ini. Yang pertama ada Charles Darwin menyampaikan hipotesis yang kemudian dikenal sebagai teori evolusi. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perubahan pada sifat terwariskan suatu populasi organisme hidup dari generasi ke generasi. Sejarah perkembangan teori Darwin itu sendiri dibagi secara garis besar menjadi 3 tahap, yaitu era sebelum Darwin atau pre-Darwinian, era Darwin atau Darwinian, dan era setelah Darwin atau post-Darwinian. Yang pertama adalah teori pre-Darwinian. Pemikiran Darwin tidak bisa dipisahkan dari pemikiran ilmuwan lain sebelum Darwin atau pre-Darwinian, dan perkembangan ilmu pengetahuan setelah Darwin. Ada beberapa pengaruh pandangan ilmuwan terhadap teori Darwin, mulai dari Aristoteles, Carolus Linnaeus, James Hutton, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada teori Darwinian. Era Darwinian dimulai dengan pelayaran Darwin dengan HMS Beagle pada tahun 1831 yang dilakukan selama 5 tahun. Darwin menghabiskan sebagian besar waktunya di darat untuk mengamati dan mengumpulkan ribuan tumbuhan dan hewan di Amerika Selatan. Darwin menemukan fosil organisme laut berada di pegunungan Andes yang menjulang tinggi, sehingga dia menyimpulkan bahwa bebatuan yang mengandung fosil telah terangkat ke atas akibat aktivitas geologi seperti gempa bumi dan beberapa lain. Ada beberapa ringkasan teori Darwin tentang penurunan dengan modifikasi, antara lain yang pertama, spesies pada dasarnya memiliki fertilitas dan sangat tinggi. Kedua, populasi berjumlah sama karena banyak individu yang tersingkir oleh predator perubahan iklim dan proses persaingan. Dan masih banyak lagi. Ide Darwin tentang penurunan dengan modifikasi ditulis dalam buku yang berjudul The Origin of Species. Hipotesis Darwin meletakkan dasar-dasar penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang misteri yang ada di alam. Yang selanjutnya ada teori post-Darwinian. Teori ini ditandai dengan dimulainya teori genetika yang menerangkan tentang penurunan, persamaan, dan variasi pada anakan. Teori post-Darwinian mendukung pandangan Darwin yang mengatakan bahwa seleksi alam bukan penyebab utama dari proses penurunan dengan modifikasi, tetapi hanya berperan sebagai faktor yang menentukan arah perubahan. Berdasarkan penelitian genetika modern, terdapat gen yang tidak banyak berubah. Gen tersebut dapat digunakan sebagai pembanding untuk menentukan derajat persamaan antara spesies yang berbeda. Di bab 2 ini menjelaskan tentang berbagai perubahan. Pertama, berdasarkan arahnya. Penurunan dengan modifikasi yang menghasilkan keragaman atau variabilitas makhluk hidup dibedakan menjadi perubahan progresif, yaitu perubahan yang memungkinkan individu mampu bertahan hidup, dan perubahan regresif, yaitu perubahan yang memungkinkan individu tidak mampu bertahan hidup. Berdasarkan skala perubahannya, perubahan dibedakan menjadi perubahan mikro yang mengakibatkan perubahan dalam skala kecil berupa perubahan frekuensi gen di dalam individu suatu populasi.
Berdasarkan hasil akhirnya, perubahan dibedakan menjadi perubahan divergen, yaitu perubahan berdasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ atau organisme yang berkerabat dekat, dan perubahan konvergen, yaitu perubahan berdasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ yang berkerabat jauh. Misalnya di bab 3 ini menjelaskan tentang bukti addition with modification. Bukti yang ditemukan oleh Darwin untuk mendukung teorinya tentang addition with modification atau penurunan dengan modifikasi adalah dengan ditemukannya fosil dan kajian tentang variabilitas atau keragaman hayati makhluk hidup yang hingga kini masih bisa diamati. Dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat disimpulkan bahwa keadaan lingkungan di masa lampau sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Fosil adalah sisa tanaman atau hewan yang terlestarikan dan ditemukan bantuan endapan. Fosil terbuat akibat penumpukan perlahan atau sedimentasi. Tulang yang ditemukan di Cina diyakini sebagai primata purba yang bermigrasi dari Asia ke Afrika yang diduga merupakan babun dan simpase. Selain fosil-fosil tersebut, keanekaragaman fosil kuda sering digunakan sebagai contoh penurunan makhluk hidup dengan modifikasi. Tumbuhan bunga memiliki keanekaragaman yang tinggi. Tumbuhan bunga terdiri atas satu divisi, yaitu Atophyta. Selanjutnya, variasi dalam satu keturunan. Variasi dalam satu keturunan merupakan salah satu penanda terjadinya addition with modification. Berdasarkan peta yang ada, terdapat beberapa ras. Yang pertama, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Dravida, dan lain-lain. Saat ini, semua manusia diklasifikasikan sebagai anggota dari spesies Homo sapiens dengan subspesies Homo sapiens sapiens. Di bab 4 ini menjelaskan tentang petunjuk addition with modification. Teori Darwin tentang penurunan dengan modifikasi yang terjadi secara alami yang dialami ditunjukkan dengan beberapa fenomena. Petunjuk yang bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan penurunan dengan modifikasi adalah ditemukannya beberapa variasi pada struktur morfologi yang dikenal sebagai homologi. Yang pertama, homologi alat tubuh. Homologi adalah perbedaan fungsi dari struktur berbagai hewan yang apabila dianalisis secara cermat ternyata mempunyai bentuk dasar morfologi yang sama. Kondisi sebaliknya disebut analogi, yaitu persamaan fungsi makhluk hidup yang secara anatomi organ tersebut tidak mempunyai struktur dasar yang sama. Para ahli berpendapat bahwa peristiwa analogi ini merupakan proses perubahan konvergen. Biasanya ada perbandingan embriologi semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Dimulai dari peleburan sperma dengan ovum dan pada fertilisasi, selanjutnya pembentukan zigot, selanjutnya pembelahan mitosis, lalu morula, lalu blastula, dan selanjutnya gastrula, dan tahap awal perkembangan embrio. Selain itu, domestikasi keluarga kubis diseleksi dari satu spesies mustar liar. Kubis kebang kol, brokoli, kohlrabi, kale, dan kubis Brussels merupakan beberapa kelompok kultivar dari Bassica oleracea var oleracea atau kubis lapangan liar. Sayuran ini merupakan tumbuhan biennial, berwarna hijau atau berdaun ungu. Hasil perjalanan Darwin menunjukkan bahwa variasi yang ditemukan pada makhluk hidup dapat terjadi karena upaya domestifikasi oleh manusia. Domestifikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tanaman liar menjadi tanaman atau hewan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, petunjuk secara biokimia. Salah satu percobaan biokimia yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekerabatan berbagai makhluk organisme
adalah uji precipitin oleh Nathaniel. Ada alat tubuh yang tersisa. Struktur vestigial adalah struktur yang tidak berkembang terus pada beberapa organisme, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mempunyai fungsi yang lain. Alat-alat sisa digunakan sebagai petunjuk adanya penurunan dengan modifikasi karena dalam kenyataannya meskipun alat tersebut tidak lagi menunjukkan fungsinya secara nyata, tapi tetap dijumpai secara nyata dan jumlahnya cukup banyak. Selanjutnya di bab 5 ini menjelaskan tentang variabilitas. Variabilitas yang ada pada hewan, tumbuhan, manusia maupun mikroorganisme merupakan penanda adanya proses penurunan dengan modifikasi. Dua perubahan sifat terwariskan dari individu keturunannya ini menjadi sebab keragaman makhluk hidup di dunia. Di dalam variabilitas terdapat beberapa variasi. Yang pertama adalah variasi pada tumbuhan, seperti pada tumbuhan bunga Mimulus sp yang merupakan hasil rekombinasi gen yang pada saat terjadi fertilisasi antara gen sperma dan gen ovum. Selanjutnya ada variasi pada hewan seperti warna dan pola belang pada populasi bekicot yang beraneka ragam. Ini diwariskan dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya ada variasi yang dipengaruhi lingkungan. Ada variasi genetis merupakan penanda descent with modification, dan yang terakhir ada variasi fenotip yang menyebabkan adanya seleksi antar individu, yang salah satu penyebab variasi fenotip adalah mutasi. Di bab 6 ini menjelaskan tentang mutasi dan reproduksi seksual. Mutasi adalah perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi atau perbaikan DNA yang memunculkan sumber alel baru bagi populasi dan merupakan sumber variasi pada makhluk hidup. Mutasi dapat mengakibatkan yang pertama perubahan struktur DNA tetapi tidak mengubah asam amino. Yang kedua, perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino tetapi tidak mengubah fungsinya dan lain-lain. Ada macam-macam mutasi seperti substitusi, rekombinasi, delesi, insersi, dan inversi. Selain mutasi tersebut, ada mutasi Framstead, yaitu mutasi genetik yang disebabkan oleh indels dari sejumlah nukleotida dalam urutan DNA yang tidak habis dibagi 3. Mutasi ini akan menyebabkan pembacaan kodon setelah mutasi kode untuk asam amino yang berbeda. Yang selanjutnya ada reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada organisme merupakan salah satu mekanisme terjadinya penurunan dengan modifikasi yang mengkayakan variabilitas. Contohnya adalah persilangan pada bunga pukul 4. Selain itu ada pula persilangan pada Pundamilia sp berupa ikan yang banyak menghuni danau Victoria di Afrika. Offspring yang dihasilkan pada perkawinan antara Pundamilia nyerere dan Pundamilia mempunyai corak warna perpaduan antara keduanya. Karena pada organisme yang bereproduksi seksual, variasi genetik dalam populasi merupakan akibat dari berbagai kombinasi unik dari alel yang diterima dari masing-masing induk. Selanjutnya di bab 7 ini menjelaskan tentang adaptasi makhluk hidup. Seluruh organisme hidup mempunyai kemampuan yang unik untuk bertahan hidup dengan beradaptasi. Seperti sotong dalam menangkap makanan berupa ikan, udang, dan binatang laut kecil lainnya adalah dengan menyerupai lingkungan sekitarnya, sehingga tidak terlihat oleh mangsa. Selain itu, ada belalang anggrek yang menyamarkan tubuhnya mirip dengan bunga anggrek, dengan kaki yang menyerupai kelopak bunga untuk menangkap mangsa berupa serangga, sekaligus berlindung diri dari predatornya. Ada beberapa adaptasi. Yang pertama, ada adaptasi terhadap musim. Contohnya adalah penyebaran kanguru merah di Australia, dipengaruhi oleh musim.
Kelimpahan kanguru yang berbeda-beda pada tiap habitat di Australia terkait dengan iklim yang berperan sebagai faktor penyeleksi. Bentuk adaptasi dari makhluk hidup bermacam-macam. Selain penyesuaian makanan, makhluk hidup juga berusaha meloloskan diri dari predator dan berpotensi terhadap kondisi fisik. Ada pula seleksi alam pada bulu tikus yang dibedakan menjadi 3, yaitu direksional, destruktif, dan penstabilisasi. Seleksi direksional adalah tipe seleksi alam yang mengarahkan suatu populasi ke arah satu sifat yang ekstrim. Contohnya adalah populasi biston batularia di Inggris pada masa revolusi industri. Selanjutnya ada seleksi penstabilan, merupakan tipe seleksi yang mempertahankan karakter pertengahan di antara dua karakter ekstrim. Contohnya adalah bobot bayi yang dilahirkan. Dan yang terakhir ada seleksi destruktif, merupakan tipe seleksi yang berlawanan dengan seleksi penstabilan. Contohnya kupu-kupu penipu Afrika yang memiliki kemampuan menghindar dari predatornya dengan cara meniru kupu-kupu beracun. Selanjutnya di bab 8 pada buku ini menjelaskan atau membahas tentang perubahan populasi. Populasi kawanan karibau di padang rumput Yukon merupakan contoh dari satu spesies yang memisahkan diri menjadi 2 populasi. Badak Jawa masuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Perubahan tidak terjadi pada level individu tetapi pada level populasi. Hal tersebut karena bahwa secara genetis setiap individu mempunyai alel yang tetap dari kedua induknya. Penanda terjadinya perubahan dalam populasi yaitu fluktasi, jumlah yang menghasilkan sebagian lungkang gen akan hilang. Terdapat 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi, yaitu seleksi alam, hayutan genetik, dan aliran gen. Proses perubahan genetik adalah perubahan frekuensi gen sejalan dengan waktu. Hanyutan genetik memberikan 4 dampak penting pada populasi. Yang pertama, hanyutan genetik memberikan pengaruh besar pada populasi yang kecil. Yang kedua, hanyutan genetik dapat menyebabkan frekuensi alel berubah secara acak yang tidak bisa diprediksi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, bahwa hanyutan genetik akan menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam populasi. Yang terakhir, hilangnya variasi genetik dalam populasi. Yang terakhir, hanyutan genetik menyebabkan alat-alat yang rentan dan tidak menguntungkan tetap ada, sehingga menyebabkan populasi terancam tidak mampu bertahan. Di bab 9 ini menjelaskan tentang hukum Hardy-Weinberg. Karena yang menemukan hukum ini adalah ahli matematika, jadi banyak sekali hitungan di bab ini. Salah satunya seperti yang ada di gambar. Di bab 10 ini menjelaskan tentang varian baru. Burung padang rumput timur dan burung padang rumput barat adalah burung yang tersebar di Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Keduanya melakukan migrasi pada musim dingin ke Amerika Selatan dan melakukan masa berkembang biak pada musim panas. Kedua burung tersebut memiliki bentuk tubuh dan warna yang serupa, walaupun mereka adalah varian biologi yang berbeda. Karena suara dan tingkah laku mereka berbeda yang menyebabkan mereka tidak bisa saling mengawini. Variasi yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses bertahap. Proses tersebut bisa menghasilkan varian yang berbeda dengan induknya atau secara bergradasi. Proses pembentukan variasi diyakini sebagai mempunyai pola tertentu yang bisa dipelajari dari fosil yang berhasil ditemukan. Anggota suatu varian seringkali mirip satu sama lain sebab populasi tersebut terhubung oleh aliran gen terutama pada populasi yang tinggal berdekatan. Pembentukan varian salah satu
Pembentukan varian salah satunya disebabkan oleh munculnya penghalang atau isolasi reproduktif. Untuk varian yang berkerabat dekat, isolasi reproduktif dapat terjadi sebelum fertilisasi atau penghalang pasigotik. Jika sperma varian berhasil menerobos penghalang prazigotik dan memfertilisasi ovum dari varian lain, maka penghalang paskagotik yang akan bekerja mengisolasi zigot hibrida yang terbentuk. Adapun tupai Entelobaris tinggal di pinggir selatan dari Grand Canyon, merupakan varian hewan pengerat dari keluarga Squiridae. Tupai ini memiliki suhu badan antara 97 sampai 107 Fahrenheit untuk melindungi diri dari panasnya gurun Sonora. Tupai ini meletakkan ekor mereka di atas tubuh dalam rangka untuk memberikan teduh. Habitat tupai ini di seluruh Amerika Serikat Barat Daya, khususnya di Arizona dan Barat Daya dari New Mexico. Meskipun hewan ini hidup di iklim panas dan gersang, tupai tersebut adalah diurnal, yang berarti mendapatkan panas berlebih dari aktivitas metabolik bisa menjadi masalah. Hampir serupa dengan tupai tersebut, salamander duskai dibawa ke laboratorium, kemudian diamati kemampuan reproduksinya untuk menghasilkan keturunan yang mampu bertahan hidup dan mampu berkembang biak. Salamander yang tinggal pada habitat berjauhan seringkali gagal dalam reproduksi. Pembentukan varian alopatrik adalah proses pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi yang disebabkan oleh barrier geografi, sehingga aliran gen di antara dua populasi tersebut menjadi terputus. Bukti untuk membentukan varian alopatrik sangat luas, terutama melalui studi variasi geografi. Selanjutnya ada pembentukan varian prapartik. Pembentukan varian ini dihasilkan dari mekanisme perubahan yang mengurangi aliran gen antara dua populasi. Selanjutnya ada pembentukan varian simpatrik, yaitu proses terbentuknya varian baru akibat dua populasi varian yang berbeda yang menghuni habitat yang sama, dan pada akhirnya varian tersebut akan mengalami diferensiasi dan pemisahan genetik yang menghasilkan isolasi reproduktif. Contoh dari variasi simpatrik salah satunya adalah ikan cicil di Danau Victoria, Afrika Timur. Di bab 11 atau bab terakhir pada buku ini menjelaskan atau membahas tentang kehidupan awal di bumi. Fosil merupakan penanda masa lalu yang tidak hanya menginformasikan tentang organisme yang pernah hidup pada masa itu, akan tetapi sekaligus memberikan gambaran kondisi bumi dan lingkungan abiotik lainnya. Selanjutnya ada dokumentasi sejarah kehidupan yang berupa, pertama, adanya Dimetron yang merupakan karnivora terbesar pada masanya. Ada pula Romaleosaurus victor, sejenis Plesiosaurus yang merupakan predator besar di laut. Selanjutnya, ada makhluk hidup yang berhasil dipelajari pada 3.500 juta tahun yang lalu adalah prokariot. Bukti paling awal kehidupan di bumi ditemukan berdasarkan pada fosil mikroorganisme berumur 3,5 miliar tahun berupa pohon maple. Pertama pada dipelajari berdasarkan fosil daunnya yang ditemukan pada 60 million years ago. Maple adalah Angiospermae, tanaman berbunga, memiliki batang yang tegak dan tinggi dengan material komposit kayu yang luar biasa kuat. Dan tanaman ini adalah tanaman terestrial. Maple berfotosintesis karbohidrat dengan bahan berasal dari air, karbon dioksida, dan energi surya. Kondisi awal di bumi disebut sebagai kondisi primer, ditandai dengan atmosfer bumi yang kebanyakan hanya terdiri dari hidrogen dan helium. Kondisi tersier bumi adalah kondisi ketika makhluk biologis pertama hidup di bumi purba. Makhluk hidup yang paling sederhana di bumi adalah protobion. Protobion adalah molekul yang dihasilkan secara probiotik, spontan, dan dilingkupi oleh struktur serupa membran. Materi genetik yang diduga adalah pertama kali yaitu RNA.
Prokariot pertama diduga muncul pada 3,5 miliar tahun yang lalu berupa bakteri mirip cyanobacteria. Eukariotik pertama berumur 2,1 miliar tahun yang lalu ditandai dengan kondisi sel yang semakin kompleks dan memiliki sitoskeleton sehingga mampu berubah bentuk untuk menelan sel lain. Dan eukariotik multiseluler pertama muncul pada 1,5 miliar tahun yang lalu berupa biota bertumbuh lunak yang disebut dengan Ediacara.